Captured Japanese films show the Emperor Hirohito surveying the ruins of his capital on the eve of surrender. Wherever he looks, there's nothing but desolation, heralding the end of Japan's opium dream of world conquest. Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Arrangements are now being made for the formal signing of the surrender terms at the earliest possible moment. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita ke depan pintu kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menjajah Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya baru saja mendengar kabar yang menggembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Saya baru saja mendengar dari radio negeri. Maka dari itu, kita mengalami kekosongan kekuasaan. Apa maksudmu? Apa maksud dari kekosongan kekuasaan itu? Biar saya perjelas bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan sekutu belum bisa menguasai Indonesia ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Saya ada ide, bagaimana kalau kita minta bantuan kepada Soekarno dan Bung Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Ya, saya setuju. Ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan Indonesia. Apa kalian setuju? Setuju! Rapat pun diakhiri keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam, ada perlu apa? Kami ingin bertemu dengan Bung Karno. Apakah beliau ada di rumah? Silakan masuk, saya panggilkan dulu. Pak, dia ingin bertemu dengan Bapak. Golongan muda. Baiklah. Silakan duduk. Ada istri saya, ada yang mau dibicarakan. Apa yang mau dibicarakan? Ini, kami mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Maka terjadi kekosongan di wilayah Indonesia ini. Maka dari itu, kami meminta bantuan kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar segera menyusun kemerdekaan Indonesia ini. Mungkin setelah saya rundingkan dengan anggota PPKI yang lain. Tidak bisa. Ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Apa kalian tidak memikirkan dampak jika kita memproklamasikan kemerdekaan kita? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, Jepang sudah tidak lagi berkuasa di Indonesia pada saat ini, dan ini adalah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan ini. Nanti saja, setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI yang lain. Saya tidak berharap jika Bapak melakukan rapat dengan anggota PPKI, karena saya takut jika Jepang mengetahui akan rencana kita. PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi Bung, kami tidak ingin dimerdekakan oleh Jepang. Berikan saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit dulu. Baiklah, silakan. Karena saling mempertahankan pendapat, keempat orang golongan muda pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Lalu Soekarno meminta golongan tua untuk ke kediamannya. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Saya setuju. Tapi yang terpenting, bagaimana cara kita untuk menghadapi sekutu yang ingin mengambil kembali negara ini. Selain itu, bagaimana masalah pada rancangan kemerdekaan Indonesia pada sidang PPKI 18 Agustus yang akan mendatang. Bagaimana, Bung? Lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka pasti masih pendek. Kita harus melihat masa depan dan bisa merancang semuanya dengan mantap agar tidak terjadi yang berantakan di kemudian hari. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Meski berhati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana memujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rangis Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta.
Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke luar Jawa agar tidak terpengaruh oleh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana kalau ke Rengas Dengklok? Di sana pasti terjamin. Iya, bagus. Apa kalian setuju? Para pemuda pun menyetujui ide darus tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darus. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Hatta, Soekarno, apa maksud kalian membawa saya ke sini? Maaf atas kelancangan kami. Ini demi kebaikan. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi ini, Bu. bukankah Soekarno sudah mengatakan bahwa masalah ini akan dibicarakan di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu adalah buatan Jepang. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di rumah Laksamana Maida. Ya, ada apa? Kami ingin bertemu Laksamana Maida. Sebentar, saya panggilkan. Ada perlu apa? Penting yang harus kami bicarakan. Silakan masuk. Duduk. Ya, saya gembira dengan kabar ini. Silahkan pergunakan apa yang kalian butuhkan. Apakah ada kertas dan pena, Laksamana? Bentar, saya akan ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan proklamasi ini? Menurut saya, proklamasi tidak perlu ditantangani oleh PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi bahwa proklamasi tidak perlu campur tangan oleh Jepang. Apakah kalian ada yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah proklamasi ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang saat ini? Seperti ketika Amerika menandatangani deklarasi mereka sendiri. Jangan, kita tidak boleh meniru, kita harus berbeda, Bung. Lalu, bagaimana, Bung? Karena ini semua atas berkat jasa bangsa Indonesia, bagaimana kalau atas nama bangsa Indonesia? Baik, saya setuju. Dan saya mau mengusulkan, bagaimana jika naskah proklamasi ini ditandatangani oleh Anda dan juga Bung Hatta? Baik, saya setuju. Bagaimana pendapat hadirin semua? Setuju. Tolong silakan Anda. Adakah mesin ketik? Ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu, sudah menemani saya di masa-masa paling sulit. Terima kasihlah kepada Allah karena sudah melancarkan urusan kita untuk proklamasi ini. Apakah Bapak sudah berencana untuk proklamasi ini? Kami sudah berencana mengadakan upacara bendera proklamasi yang akan diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Apakah Bapak sudah mempunyai benderanya? Astaga, aku lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Baik Pak, tapi di rumah hanya ada kain warna merah dan warna putih. Baiklah, tidak apa-apa. Sederhana saja. Yang penting kita sudah ada niat. Ibu ada ide bagaimana bendera ini kita namakan Sang Saka Merah Putih? Itu ide yang bagus. Kita akan menamai benderanya Sang Saka Merah Putih.
Baik, silakan Bapak bersiap sana. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Push. Jangan, kita harus berbeda dari waktu kita. Jangan, kita harus berbeda. Baik. Terus nih. Assalamualaikum. Ayo. Pak, dia yang Proklamasi kami, bangsa Indonesia,